Uh, Oke guys, jadi kita coba melakukan rekonstruksi terhadap satu lipatan. Saya bingung ngomong apa ini. Jadi kita ingin melakukan rekonstruksi lipatan. Jadi seperti di modul yang mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman di geologi struktur modul ke-7 yaitu rekonstruksi lipatan. Sekarang kita pengen coba melakukan rekonstruksi itu sendiri langsung, nggak langsung. Jadi jadi saya pengen sedikit menjelaskan rekonstruksi lipatan. Rekonstruksi lipatan. Jadi yang kita ketahui ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan rekonstruksi lipatan. Yang pertama freehand, ini yang paling kita sukai sama-sama. Yang kedua itu adalah arc method. Yang ketiga adalah deep domain, yang mana deep domain itu menggunakan boundary ray, ya. Dan ada yang kita pakai dengan king method. Nah, pada video kali ini itu yang akan kita gunakan itu yang king method. Kenapa? Karena nggak apa-apa, karena saya pengen bahas yang king method aja. Kalau yang freehand ya enak, gampang. Kalau yang arc method itu metode busur, yang mana arc method ini dibagi jadi dua, ada yang bus, ada yang hijin. Oke. Nah, ini konsepnya sama, jadi konsep pakai busur lah, pakai jangka gitu ya. Terus yang king method itu kita coba merujuk pada salah satu paper. Papernya sudah saya input. Okay. Jadi ini adalah paper dari Stephen Dutch dari Natural and Applied Science University of Wisconsin, Green Bay. Judulnya Construct a Fault Cross Section Using the King Method. Nah, jadi dalam paper itu dibahas bahwasanya is fairly common for faults to exhibit uniform dips. Nah, ini uniform dips for a wide interval and then change it abruptly. Jadi maksudnya king method ini bisa kita gunakan pada jenis lipatan yang dia itu punya dip yang seragam. Maksudnya nah, dia king bend fault namanya. Jadi untuk pada bagian ini dan ini tentu saja dipnya seragam. Bagian ini dan ini itu juga seragam, ini dan ini seragam, ini dan ini seragam, ini dan ini seragam. Maksudnya seragam itu nggak kayak gini. Kalau ini kan nggak seragam kan, kalau bagian ini dan sini juga nggak seragam. Ada yang landai, ada yang ini curam, yang ini landai, yang ini curam, yang ini landai gitu. Dengan kalau yang ini itu dia punya dip yang uniform, seragam, dengan interval tertentu, dan dia berubah secara tiba-tiba gitu. Jadi di sini tuh kok tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Pas sampai sini kok tiba-tiba ini nah, gitu. Jadi hasilnya nanti saya mau nunjukin ini dia king bend fault. Jadi lipatan king bend. Band itu kumpulan, king itu tegas. Nah, kayak gini. Jadi dia patah-patah kayak gitu ya bentuknya. Oke, kita lanjut aja. In other words, on the pole exhibit a series of king other than smooth curve. Nah, jadi kita itu akan punya seri yang tegas dibandingkan dengan smooth curve. Jadi ya hasil rekonstruksi kita itu ya kayak gitu, kayak ini patah-patah gitu, dibandingin dengan rekonstruksi yang secara arc method atau freehand itu hasilnya itu pasti bakal smooth ya, ngebentuk busur gitu lah ya, lingkaran kurvatur gitu, bentuk kurva, bentuk exponential differential.
exponential function. Nah, we can approximate such fault using the King method. It is a bit common these days. Nah, jadi ini tuh pada zaman now itu common, biasa digunakan daripada kita menggunakan yang Bush atau metode ART ini. Karena untuk yang King method ini bisa digunakan untuk melakukan valence static analysis pada seismic. Nah, jadi metode basic allow each deep measurement to define a zone. Jadi pertama itu kita tentuin zona. Jadi metodenya itu kita mengukur dan mendefinisikan zona-zona di mana deepnya itu konstan. Ya. Nah, the boundaries of the deep zone are the line. Nah, jadi batas dari zona deepnya itu dibatasi oleh garis yang membagi dua sudut antara dua lapisan dengan deep yang berdekatan. Jadi misalnya kayak gini nih. Kita punya kelompok data yang mungkin kita dapatkan dari hasil pengukuran lapangan. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kita punya data seperti itu. Terus nah, antara ini dan ini itu akan nanti punya batas, namanya King band-nya ini. Jadi the actual point here, dia ada titiknya itu titik dimana fault King-nya itu tidak berpasangan langsung dengan garis bisektor. Nah, maksudnya garis bisektor ini garis yang membagi dua wilayah sama besar. Jadi misalnya ada titik A, titik B. Nah ini titik A, B. Bisektornya pasti di sini dengan jarak dari sini ke sini itu sama. Nah, itu bisektor. Ada lagi juga kalau bisektor itu membagi sudut. Jadi kalau ada segitiga kayak ini sama kaki, berarti bisektornya itu yang membagi dua dia gitu. Dengan pastinya sudutnya sama besar gitu kan. Nah, terus why should it if you have two dips at point 1 and 2 can you put them anywhere between them? Jadi misalnya way between like construction. Jadi ini ya pendekatan metode ini itu sama seperti metode yang lain seperti freehand, terus art method sama deep domain itu sudah sama, yang mana ini tuh merupakan pendekatan kita gitu untuk merekonstruksi lipatan. Oke, kita masuk ke contoh lagi langsung. Jadi di sini kita punya data lapangan, data singkatan dengan kedudukan masing-masing. Hal pertama yang harus kita lakukan itu, saya ada tiga cara untuk buat batas deepnya. Jadi gini, saya jelasin konsep umumnya gitu, supaya kebayang ya. Misalnya ini permukaan atau lintasan geologi yang sudah kita akuisisi di lapangan, dan di sini kita punya data lapisan kayak gini. Di sini titik-titik ini, nah ini misalnya kita berjalan dari west ke east, ya, jalan dari situ. Terus di sini kita punya dapat tuh ada singkapan, terus ternyata deepnya 30 derajat. Oke, 30 derajat. Terus jalan lagi ke sini. Oh, di sini ada singkapan juga nih. 10 derajat. Nah, terus jalan lagi ke sini. Ternyata jadi arahnya ke situ tuh, ke arah east. Nah, ini besarnya misalnya 40. Terus jalan lagi ke sini. Ini jadi kayak gini. Kayak gini. 30. Misal kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gini kan kita harus curiga nih, kok tiba-tiba di bagian ini itu arah deepnya itu ke arah sini, sedangkan di daerah yang sini itu arahnya ke sini. Nah, itu kita harus curiga apakah ini merupakan sayap lipatan atau bukan gitu. Kalau kita menemukan bukti-bukti lain bahwasanya itu adalah lipatan, ya artinya kita bisa merekonstruksinya nanti. Jadi kan dia kayak gini. Ya dulunya dia ngebentuk lipatan kayak gini,
mungkin karena erosi, jadi ya dia ini jadi hilang gitu kan. Nah, untuk king method ini kita itu caranya kita merekonstruksi yang namanya fault kingnya. Jadi lipatannya apa, sumbu lipatan sumbu di mana dipnya itu berubah itu di mana gitu. Maksudnya nggak kebayang pasti. Jadi misal dari titik ini ke titik ini itu kan ada yang namanya king band garis ya. Jadi antar tiap dipnya itu akan ada yang namanya garis-garis itu, garis batas. So, dari sini ke sini juga akan ada garis batas, dari sini ke sini juga akan ada garis batas. Yang mana nanti untuk merekonstruksinya kita berpatokan pada garis batas itu. Jadi kalau kita tarik ke sini, ini dia kalau di bagian ini kita akan ngikutin arah dip pada bagian ini. Jadi kita tarik lurus. Nah, ketika kita nyentuh batasnya ini, itu dipnya itu akan berubah ngikutin ini, ngikutin dip yang ini. Jadi misalnya tadi yang ini 30 derajat ya, 30 derajat, ketika kena fault kings itu dia berubah jadi misalnya di 10 tadi ya, jadi 10 derajat, jadi lebih landai. Terus diterusin sampai ketemu fault kingsnya lagi. Nah, ketika sampai di titik ini, nah di kesininya itu dia ngikutin yang ini. Misal tadi ini 40, nah, berarti dia jadi curam dan arahnya jadi ke sini. Nah, begitu. Oh ya, jadi ini kalau misalnya untuk fault kings yang ini tuh arahnya gitu. Nah, berarti kan di sini itu kita ngikutin ini 40 derajat, terus dia di sini kena king fault lagi. Nah, di titik ini dia akan berubah ininya apa namanya arahnya lagi. Nah, ngikutin dip yang ini 30 bisa jadi lebih landai. Nah, gitu. Jadi kita nanti merekonstruksinya ngikutin ini. Terus ini dan ini akan sejajar. Di sini ini dan ini akan sejajar. Ikutin bawah lagi. Oh ini salah, logikanya nggak nyambung. Sorry. Harusnya dia tuh bakal kayak ini. Importnya itu kayak gini. Ya. Jadi sininya nanti nah lalu di titik ini dia ngikutin yang dip yang ini kan gitu. Jadi kan merekonstruksi satu lipatan yang kayak gitu. Oke. Itu secara konsepnya kayak gitu. Nah, teknisnya gimana nih? Kita sama-sama belajar baca paper dari Bang Stephen ini. Jadi untuk merekonstruksi, jadi kan hal yang harus kita tentukan adalah garis yang ini kan ya, si king band apa namanya itu, kamu tadi mana sih ini king sabar nah ini fault kingsnya ini kita nentuin fault kings antara di sini ya, di sini antara 2 dan 3, antara 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6, 6 dan 7, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu yang akan kita rekonstruksi terlebih dahulu. Caranya gini, kalau menurut paper ini itu ada 3 cara gitu untuk bikin king faultnya itu. Cara pertama itu kita buat garis yang perpendikular terhadap dip yang berdekatan itu. Jadi kita next dulu ini. Jadi kita one way to construct lines perpendicular to this one and 2 in that they intersect at K12. Bisect the angle, nah ini bisect the angle formed by the two perpendicular. Jadi kita buat garis yang tegak lurus terhadap dipnya. Jadi dip di sini kita punya dip arahnya ke sini kan ya. Masih pakai warna merah biar jelas. Nah, itu dip 1, ini dip 2. Untuk dapat king fault kingsnya itu garis yang hijau ini,
caranya kita bikin garis yang perpendikular terhadap dip 1 dan dip 2, artinya tegak lurus dia. Nah, kan tegak lurus. Yang dip 2 juga gitu. Nah, tegak lurus. Nah, itu akan berpotongan di titik ini, C12 gitu. Selanjutnya, kalau udah kita bagi dua sudut antara dua garis itu. Nah, sinilah. Jadi caranya misal sudutnya ini adalah 30 derajat misal. Artinya jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini itu 15 derajat. Dari sini ke sini itu 15 derajat. Nah, itu akan terbentuk garis forking-nya. Ya, garis yang warna hijau. Nah, selanjutnya kita kalau mau merekonstruksi, kita ngikutin ya patokan garis itu. Jadi untuk bagian yang ini hijau, untuk di bagian sebelah kiri hijau itu lapisannya itu mengikuti dip yang nomor 1. Ini kan nomor 1. Jadi kalau misalnya di sini ada lapisan nanti. Nah, jadi untuk yang di sebelah kanan garis yang hijau itu ngikutin dip yang kedua, jadi dia sejajar dengan dip kedua. Ini kan bakal diterusin juga. Artinya dia bakal belok di sini ngikutin dip yang kedua. Nah, gitu. Terus antara 2 dan 3 nih, 2 dan 3 itu kita buat juga garis bisektornya. Nah, cara pertama kan kita pakai ini ya, pakai apa namanya, garis bagi dari perpendicular line-nya. Cara kedua itu kita buat, saya ambil dulu penggaris saya. Oke, ini penggaris saya ya, gede benar. Mau kecilin. Enak ya. Nah, ini kita ukur nih jarak dari titiknya itu, dari titik 2 ke titik 3 itu berapa. Misal nih, oke, 2 cm misalnya, kira-kira 2 cm. Nah, terus kita bagi 2 cm itu kita bagi 2, jadi di sini kan, ya kan, di situ. Nah, di titik itu kita buat apa namanya, garis yang atau apa namanya, kita buat dipnya di titik yang 3 sama yang 2 di titik itu gitu. Untuk yang 2 kan berarti kayak gini, ya kan, ngikutin yang ini. Untuk yang 3 dia relatif horizontal, berarti dia kayak gini. Aduh, ya horizontal gitu ya. Nah, setelah itu kita buat garis bisect juga, bisect. Jadi membagi dua ininya, apa namanya, sudutnya itu misal sini 180 derajat, berarti ya garisnya itu masing-masing 90 derajat dari sini. Nggak mungkin 180 ya, 160 lah. 160 derajat, berarti di sini 80 derajat, di sini ke sini 80 derajat juga gitu. Nah, kita dapat garis bisect yang kedua, atau king fold yang kedua, folding kebalik, sorry. Nah, dari situ kita lanjutin rekonstruksi kita tadi ya. Ini kan ini ke sini, terus dia ngikutin dip yang kedua. Ini diterusin jadi ke sini. Nah, kalau yang 2 ketemu di sini, terus dia berubah jadi ngikutin dip yang pertama, ngikutin yang ini gitu, ngikutin yang ini. Nah, sampai ketemu di sini, dia harus berubah ngikutin dip yang ketiga, jadi relatif horizontal. Nah, terus di 3 dan 4 kan harus ada king folding lagi kan ya. Nah, cara ketiga itu untuk bisa bikin folding, caranya kita tinggal ngitung rata-rata dari dipnya. Jadi dip 3 ditambah dip 4 dibagi 2. Kalau dip 3 kan relatif horizontal, berarti kalau horizontal dipnya 0. Yang 4 misal 28, berarti 0 tambah 28 bagi 2 sama dengan 14 kan ya. Nah, berarti 14 derajat. Nah, terus sama dengan yang cara sebelumnya, kita buat garis bisektor juga antara titik 3 dan titik 4 itu di berapa senti. Nah, misal ini
6 cm berarti di titik 3. Nah ini berarti di sini kan garis yang membagi dua sama besarnya. Nah itu kita buat garis vertikal. Oke, kalau udah buat garis vertikal baru kita buat garis sebesar 14 derajat tadi dari garis vertikalnya itu. Begini misal. Di sini besarnya itu 14 derajat kan. Nah ini adalah forkingsnya. Jadi kita ikutin terusin ini kita tadi. Nah ketika sampai di forkingnya itu, dia itu harus berubah dipnya ngikutin dip yang selanjutnya yang 4 gitu. Jadi sini. Itu juga yang bawah ikutin gitu kan. Nah, terus di 4 dan 5 gitu juga. Jadi kita bikin rekonstruksi forkingnya, boleh pakai cara yang pertama atau kedua atau yang ketiga, terserah. Nah kira-kira itu hasil forkingnya itu nanti kayak gini nih. Nah gimana ya? Ini berarti terus ini. Jadi forkingnya itu kira-kira kayak gini. Nah berarti di titik itu si dipnya itu harus berubah. Ya, 4 terus 4. Nah, dia ngikutin dip yang 5. Dia lebih curam kan kayak gini. Oke, dia sejajar. Nah, naik terus 5 ke 6 sama kita buat juga apa namanya? Forkingnya. Pakai cara yang 3 cara tadi gitu. Ya kalau masih bingung bisa dibaca lagi papernya ini. Nah, terus ini coretan saya tadi. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Ketika kita selesai, nah sampai kayak gini, membentuk rekonstruksi lipatan yang tegas gitu. Jadi konsepnya itu jadi dari sini, interval dari sini ke sini itu punya dip yang seragam. Interval dari sini ke sini punya dip seragam gitu kan. Dari tiap lapisan-lapisan yang nanti direkonstruksi. Itu juga ini. Jadi dia kalau interval itu tiap lapisannya punya dip yang sama. Oke. Nah setelah itu ketika diwarnain jadi ini sudah punya rekonstruksi di bawah permukaannya ternyata seperti ini. Nah, terus kita juga karena tadi ini merupakan sebuah pendekatan ya dan dari suatu realitanya kita coba mengaitkan jika kita ingin coba mengaitkan diagram dengan dengan keadaan di lapangan sebenarnya itu akan ada ketidaksinkronan atau nggak matching gitu. Misal hasil rekonstruksi kita kayak gini ya, hasil rekonstruksi kita kayak gini. Misal di titik ini kita punya di titik ini punya lapisan di koordinat ketika kita ngebor di sini koordinatnya misal 5,7 3 yang ini kedalaman 3 meter gitu. Nah, tapi ketika di lapangan itu kita lakukan pengeboran ya dengan konsep hasil rekonstruksi kita yang seperti ini. Nah, ketika di keadaan sebenarnya itu koordinatnya itu bisa melenceng gitu. Jadi nggak matching. Jadi misal hasil ketika di lapangan ternyata koordinatnya nggak sesuai yang di ini model konseptual kita. Jadi kita dapatnya misal jadinya 5,5 koordinat x-nya terus y-nya 7 dengan kedalamannya jadi 6 malahan. Nah, itu kan nggak sesuai gitu kan. Yang tadinya ternyata kita kira 6 lagi 2 misal. Yang kita tadinya mengira batas litologi di titik ini itu adalah 3 meter misal. Ternyata di kenyataannya cuma 2 meter gitu. Nah itu bisa terjadi karena alasan-alasan ini. Yang pertama, the units will not be uniform in thickness. Jadi tiap lipatan di alam itu enggak seragam ketebalannya. Nah kalau kita digambar konseptual kita kan dia punya thickness yang relatif seragam kan, dari sini itu seragam.
Nah, tapi di kenyataannya tuh nggak kayak gitu gitu. Terus there are small construction error. Jadi bisa terjadi karena error yang kita lakukan ketika kita merekonstruksi. Bisa jadi kita ngukur sudutnya salah, terus kita bikin garisnya nggak lurus gitu. Itu bisa. Terus ada lagi dips are not uniform from place to place. Ya jadi ya itu karena dips itu nggak seragam dari satu titik ke titik yang lain. Kan dari sini ke sini kan dia beda. Pun yang kayak gini juga itu juga ada perbedaan ini, dips nggak seragam seperti yang kita harapkan di model konseptual ini. Terus deep measurement have small error. Nanti bisa jadi juga karena kesalahan pengukuran ketika kita di lapangan, mungkin karena capek, kepanasan, dan nggak bawa payung, bawa laser gitu, ngantuk, ya whatever lah. Terus kita faults don't have ideal geometry. Nah, jadi ya memang faults di alam itu apa namanya, bentuk geometrinya itu nggak ideal gitu, nggak semuanya ideal. Jadi itu. Oke, itu untuk rekonstruksi lipatan dengan King method. Kalau masih bingung, boleh baca paper ini atau mau tanya juga boleh, silahkan. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya pilih King method, karena saya lagi pengen aja gitu. Yang arc, yang freehand itu gampang, yang arc juga gampang, yang deep domain ya gampang juga sebenarnya, mana agak ribet. Ya mungkin nanti saya akan bikin juga yang pakai metode lain kalau saya nggak males. Oke, terima kasih sudah nonton. Ya udah.